OJK beri izin kepada DC pinjol boleh menagih ke tempat kerja atau ke kantor. Nah, mungkin informasi ini atau aturan ini bisa membuat teman-teman nasabah yang galbay bisa merasa tidak nyaman atau bisa membuat nasabah yang galbay merasa malu kepada rekan kerjanya atau teman kerjanya karena ketahuan memiliki hutang di pinjol yang belum dibayar. Nah, jadi sangat banyak sekali ya nasabah yang galbay pinjol memang merasa takut banget ya dengan kehadiran DC. Apalagi DC ini sampai ya diperbolehkan menagih hutang di tempat kerja atau di kantor. Kan kalau misalkan ke rumah itu sudah umum teman-teman ya, tetapi ini ada informasi terbaru ya. Jadi OJK itu memperbolehkan DC pinjol itu atau pihak ketiga itu menagih hutang ke tempat kerja atau ke kantor ya. Nah, OJK pun mengatakan memiliki tunggakan hutang memang sudah menjadi resiko jika tidak mampu membayar tepat waktu berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2023. Penyelenggara jasa keuangan diperbolehkan menagih hutang termasuk di kantor atau tempat kerja. Nah, jadi memang aturan ini ya diperbolehkan ya kepada pihak ketiga atau DC pinjol boleh menagih ke tempat kerja. Nah, di sini saya akan kasih solusinya bagi teman-teman yang mungkin merasa takut ya dengan kehadiran DC pinjol ke tempat kerja ya, memang sangat membuat tentunya tidak nyaman. Nah, intinya bila mana kita galbay pinjol itu yang pertama harus kuatkan mental. Nah, bila mana mental kita sudah kuat, otomatis kita itu bisa menerima resiko-resikonya ketika kita galbay di pinjol ya. Bila mana kalian tidak kuat mental, nanti hidup kalian itu tidak akan tenang ya bila mana kalian galbay di pinjol. Jadi untuk kunci utama itu supaya kita tidak stres, tidak depresi, ya otomatis kita harus kuatkan mental teman-teman. Kalau galbay pinjol memang resikonya seperti itu. Kita akan terus menerus ditagih oleh mereka sampai hutang kita bisa lunas ya. Nah, intinya bagi teman-teman ya jangan takut walaupun DC pinjol datang ke tempat kerja atau ke rumah kalian, intinya gak usah khawatir ya. Ini memang itu adalah resikonya ya. Lagian kalian misalkan didatangi ke tempat kerja, itu kalian itu tidak ini teman-teman ya, tidak harus bayar pas mereka datang teman-teman ya. Pas mereka datang, DC pinjol juga itu menjalankan kewajibannya sebagai penagih pihak ketiga teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman belum punya uang ya sama sekali, belum mampu membayarnya, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi nggak harus langsung ada di pas DC ada ke kantor atau ke tempat kerja bahkan ke rumah. Jadi tidak harus ada, harus bayar di hari itu juga teman-teman ya. Kan kita nggak tahu ya kalau DC mau ke rumah atau ke tempat kerja itu kan secara mendadak gitu kan. Jadi intinya bagi teman-teman yang galbay pinjol, intinya kuatkan mental saja ya, jangan takut ya, karena hutang di pinjol itu tidak ada pidananya ya, tidak ada pidananya dan tidak akan diproses ke jalur hukum ya. Maksudnya diproses ke jalur hukum itu tidak akan dipenjarakan ataupun kalian di ini teman-teman ya di sidang seperti itu karena memiliki hutang di pinjol. Nah, tetapi hanyalah data kalian saja yang masuk slik OJK jika kalian gagal bayar di pinjol atau aplikasi pinjaman online legal ya. Jadi kalau misalkan kalian galbay di aplikasi pinjaman online legal dan kalian tidak bayar lebih dari 3 bulan, maka data kalian akan masuk slik OJK dan kalian itu tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ke aplikasi pinjaman online ataupun
platform lain, bank dan sebagainya. Nah, jadi resikonya seperti itu teman-teman ya. Jadi resikonya data kita masuk slik OJK, kemudian ditagih terus menerus sampai hutang kita lunas ya sebagai nasabah. Jadi intinya seperti itu. Jadi misalkan teman-teman punya hutang di pinjol atau galbay di pinjol, ya teman-teman itu jangan melakukan hal-hal yang bodoh. Misalkan teman-teman karena takut sama DC pinjol mau datang ke tempat kerja atau ke kantor, teman-teman bela-belain pinjam lagi ya kepada rentenir misalkan ataupun aplikasi pinjaman online lain. Kan di aturan OJK ya kita bisa mengajukan pinjaman di 3 aplikasi teman-teman ya. Misalkan teman-teman baru galbay di 1 aplikasi, nah karena ada kesempatan teman-teman pinjam lagi ke aplikasi pinjaman online lain untuk menutupi hutang di aplikasi pinjaman online sebelumnya. Itu jangan sampai lakukan. Bila mana teman-teman melakukan seperti itu, hutang teman-teman itu tidak akan lunas. Jadi nanti bisa membuat hidup teman-teman itu sengsara terus ya, tidak tenang. Jadi bila mana teman-teman galbay di salah satu pinjol, ya sudah galbay di salah satu pinjol saja ya. Gak apa-apa teman-teman, daripada teman-teman nanti gaya lubang tutup lubang ya, hutang gak lunas, malah menjadi hutang kita menjadi numpuk gitu kan, seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan galbay di salah satu pinjol, ya sudah galbaykan saja dulu ya. Intinya gak usah takut, mau datang ke kantor, mau datang ke rumah, itu memang resikonya teman-teman ya. Intinya kita harus kuatkan mental saja. Yang penting kita ada niatan bayar saja ya. Jadi yang penting kita ada niatan bayar saja. Bila mana kita disengaja, mungkin itu aturannya beda lagi teman-teman ya. Tetapi ini adalah saya membuat video ini untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu bayar ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kalau disengaja itu beda ceritanya teman-teman. Jadi intinya bagi teman-teman yang galbay pinjol, kuatkan mental saja ya. Intinya gak usah takut atau malu ya, memang itu adalah resikonya. Jadi teman-teman yang galbay harus menerima resiko-resiko tersebut teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai lakukan ya seperti yang saya katakan tadi, gaya lubang tutup lubang. Kalau misalkan melakukan seperti itu, kalian itu tidak akan beres-beres. Lebih baik galbay di salah satu aplikasi pinjaman online saja ya, daripada kita gaya lubang tutup lubang, maka hutang kita nanti tidak akan beres-beres ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan nanti teman-teman galbay di salah satu aplikasi pinjaman online ya, di satu aplikasi saja, maka nanti kan bunganya juga tidak akan terlalu besar ya. Kalau misalkan bunga berjalan itu ya, setahu saya sih kalau sudah 3 bulan itu tidak berjalan lagi ya, sepengalaman saya teman-teman ya, bukan sepengetahuan saya, sepengalaman saya pernah galbay di salah satu aplikasi pinjaman online, sudah kalau lewat dari 3 bulan sudah nggak ada bunganya lagi teman-teman. Jadi data kita langsung dibukukan saja masuk slik OJK. Jadi intinya teman-teman kuatkan mental saja ya. Kalau misalkan teman-teman galbay di pinjol legal ya, mau itu mau datang ke kantor, teman-teman harus siap menerima resikonya. Intinya nggak usah panik, kunci utama yaitu kuatkan mental. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ya, semoga teman-teman yang sedang galbay di pinjol, saya doakan mudah-mudahan hutang teman-teman itu cepat lunas dan diberikan kelancaran rezekinya ya, dan diberikan kesehatan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa klik subscribe, kemudian bagikan video ini ke sosial media yang teman-teman miliki, supaya teman-teman kita di luar sana yang galbay pinjol bisa melihat dan bisa membuat mereka bisa tenang. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.